Gimana market teman-teman kita, sebelumnya Happy Valentine kemarin buat teman-teman yang single atau yang berpasangan. Semoga setelah Valentine semoga makin cuan gara-gara CPI. Sebenarnya dampaknya dari CPI yang agak di atas konsensus nggak begitu signifikan ya. Karena kita lihat inflasinya US tadi malam itu man on man-nya itu kan sesuai ekspektasi konsensus sebenarnya teman-teman. Memang kalau kita lihat secara year on year itu agak lebih tinggi, tapi trennya kan masih menurun ya. Inflasi US meskipun di atas konsensus trennya itu masih menurun, dan banyak yang expect sebenarnya kemarin itu agak one off, jadi ada agak lompat sebelum akhirnya nanti bisa turun lebih kencang lagi. Terus kalau kita lihat juga sebenarnya kan Januari itu non-farm payroll-nya juga meningkat ya teman-teman. Jadi data job marketnya pas di bulan Januari itu juga tinggi. Jadi itu adalah salah satu yang membuat kayak oh ya inflasinya masih lebih penurunannya nggak sekencang yang diekspektasikan oleh konsensus. Cuman kita nanti akan melihat ya gimana job market di bulan Februari. Kita akan lihat bagaimana kalau ternyata lebih job marketnya ini udah mulai slow down, ya ekspektasi inflasi bisa turun lebih kencang teman-teman. Cuman ya kita akan pantau ya bagaimana, karena data inflasi ini kan adalah salah satu indikator yang cukup penting inflasinya Amerika Serikat ini, karena ya investor ini kan masih mempricinginkan sampai seberapa sih, sampai suku bunga setinggi apa sih sebelum nanti akhirnya The Fed itu akan mulai stop, sampai The Fed itu akan mulai pivot dan mulai oke lah ini suku bunga udah cukup tinggi nih, jadi kita udah mulai bisa slow down. Kenaikan suku bunga dari The Fed itu kan sebenarnya udah melambat 25 basis point, tapi market ini kan masih expect suku bunga The Fed ini sampai 6% ya, dimana yang sebelumnya ekspektasinya itu cuma sampai 5,1. Jadi ini kan lebih tinggi nih, market sudah mulai mempricinginkan bahwa situasi suku bunga tinggi ini masih akan terus berjalan sampai hingga semester 2 juga teman-teman. Ya jadi kalau kita lihat sebenarnya sentimennya ini masih sama, belum terlalu positif. Di Amerika masih susah cari orang yang mau kerja kok, begini bulan gaji. Yes, ya mungkin kalau kita lihat itu sebenarnya yang membuat non-farm payroll-nya meningkat ya. Non-farm payroll itu kan memang juga musiman sebenarnya. Jadi kita perlu lihat beberapa bulan, nggak bisa ngeliat satu bulan doang. Inflasi ini juga sama. Kembali ke market. Ya jadi memang kita lihat ini market kalau untuk Indonesia sebenarnya kan cukup positif ya. Hari ini ada data trade balance, itu juga sebenarnya data trade balance-nya bagus, ekspor kita masih bertumbuh, importnya melambat, tapi at least ekspornya kan tumbuh lebih tinggi dibandingkan ekspektasi ya teman-teman. Jadi menunjukkan bahwa ekonomi kita ini sebenarnya masih cukup resilient, ekonomi kita itu masih cukup strong. Sebenarnya untuk dalam negeri ini nggak ada masalah. Cuman yang perlu kita perhatiin itu bagaimana flow dari asing tuh teman-teman ya. Kalau kita lihat hari ini asing, coba kita lihat net sell. Satu mingguan ini masih net buy, hari ini net sell 400 miliar untuk asing. Net sell terbesar asing ada di Bank Mandiri, BBCA, Goto, Telkom, net sell kecil. Untuk yang net buy ada di BRI, BNI, Adaro. Adaro mengumumkan akan melakukan buyback ya. Adaro jadi buyback itu 4T teman-teman. Jadi memang kalau kita lihat sahamnya Adaro ini kan udah turun lumayan. Mereka masih banyak cash juga. Adaro belum berhasil tutup di atas MA20-nya. Mau masuk Bank Mandiri baiknya sebelum stock split atau sesudah. Bank Mandiri menurut saya big banks
Kita coba agak tunggu beberapa hari ya teman-teman ya. Mungkin beberapa hari, beberapa minggu malah. Kita coba tunggu lihat dulu. Nggak usah terburu-buru masuk big banks lagi. Kenapa? Karena kita lihat asing ini kan beberapa hari kan outflow ya. Jadi kalau saya sih di big banks agak nawar dulu. Satu hal yang perlu teman-teman ingat ya untuk di perbankan big banks, memang laporan keuangan tahun lalu semuanya kan bagus. Mau BRI, BNI, Mandiri paling bagus, BBCA juga bagus banget. Bottom line kan all time high. Cuman yang harus diingat ya untuk big banks itu kan yang bisa menggerakkan atau beli banyak itu adalah asing dan investor institusi ini teman-teman. Kalau untuk asing kita lihat ya ada kadang net buy, kadang net sell, kayak hari ini asing net sell. Jadi kita belum bisa expect asing ini net buy terus. Kenapa? Karena kondisi global ini masih nggak menentu. Kondisi regional ini juga masih ya oke-oke aja. China reopening, kita tunggu data ekonominya China seperti apa. Jadi belum ada sesuatu yang sangat positif. Indonesia juga oke. Tapi kalau regionalnya nggak oke, ya asing mau inflow ke Indonesia juga mungkin nggak akan terlalu gede, nggak akan terlalu signifikan. Jadi sentimen positif yang bisa menggerakkan sektor banking, apalagi nih teman-teman. Apakah laporan keuangan dari sektor banking untuk tahun ini bisa sama bagusnya kayak tahun lalu? Saya rasa enggak. Kenapa? Karena ya tahun lalu ekonomi kita baru recover dari COVID, komoditas itu juga lagi tinggi. Jadi banyak yang positif sebenarnya untuk Indonesia. Tahun ini mungkin nggak bisa sepositif tahun lalu ya untuk sektor perbankan. Ditambah lagi banyak IPO jumbo teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat likuiditas di IHSG ini kan sudah berkurang. Tahun lalu itu rata-rata transaksi 12-15 T, sekarang paling cuma 8 T, 9 T. Ini menunjukkan ya uang itu sudah balik ke real sektor. Ini saya coba kasih lihat ya habis ini. Uang sudah balik ke real sektor. Jadi begitu ada IPO jumbo, kan udah nggak ada nih duit kayak wah mau nebus mau beli IPO-nya pakai apa. Sedangkan fund manager ini kan sudah banyak posisinya itu di sektor perbankan. Jadi mau nggak mau mereka harus mengurangi porsi mereka di sektor perbankan untuk subscribe ke IPO jumbo ini. Kan ada Aman Mineral, nanti ada Harita, ada Pertamina Geothermal, Pertamina Hulu Energy, terus ada Merdeka yang battery. Jadi banyak banget teman-teman IPO. Jadi itulah sebabnya menurut saya kecuali asing bisa inflow signifikan ke Indonesia, sektor perbankan ini agak berat. Kita coba langsung ke technical ya teman-teman. Kalau ada yang mau nanya technical silahkan. Medco kena geprek. Apa kok? Medco. Coba kita lihat ya. Medco ini sebenarnya nothing new. Kita akan bahas ya sebentar, teman-teman. Medco. Kelihatan ya? Kelihatan jelas. Saya coba zoom out dulu. Medco ini sebenarnya kan sempat bergerak menguat, terus dia ini kan adalah area sideways-nya. Kalau teman-teman lihat pas sideways di sini, EMA-nya kan juga flat ya. Terus dia breaknya ini sebenarnya teman-teman bisa lihat di sini. Dia break dari EMA 20-nya, terus naik terus sampai mencapai all time high, akhirnya kempes. Nah sebenarnya pas kempes di sini, ini tuh menariknya, dia udah masuk area buy-nya lagi. Area buy-nya itu sebenarnya kan kalau teman-teman lihat di sini, itu ada di kisaran level dekat-dekat 1175 ya. Nah, terus support terdekat itu ada di 1140 dan juga 1060. Sebenarnya di area-area dekat sini, ini bisa untuk entry lagi nih, dekat-dekat 1140, 1200. Teman-teman bisa lakukan cicil ya. Sorry, ini tadi kurang tarik ke bawah. Nah, ini area buy-nya ini nggak kelihatan.
Nih teman-teman. Ini area buy-nya, teman-teman bisa lakuin cicil di sini, support terdekat di 11.40 dan 10.60. Apakah Medco ini sudah nggak menarik? Menurut saya masih menarik. Justru ini pullback sehat. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan tarikannya nonstop nih, tarikan nonstop, koreksi, coba rebound belum berhasil. Nah, terakhir ini yang break. Sebenarnya teman-teman spare sampai area sini pun ini masih oke. Paling gampangnya ya paling nggak ini gunakan MA 100-nya ini untuk support. Di situ Tebik jual saham buyback, ada potensi. Tebik tower-toweran menurut saya kok kurang menarik ya teman-teman ya. Untuk tower-toweran ini lelet banget, tapi dari teknikalnya cukup menarik. Kalau dari sentimen company so-so lah, lelet. Cuman ini teman-teman boleh coba. Dia kan sebelumnya ini nih, sebentar saya sebelumnya ini kan dia mencoba break, gak bisa, coba break, gak bisa, coba break, gak bisa, akhirnya ini break ya. Ini dari sideways-nya dia berhasil break. Volume transaksi ya di luar ini, sebentar saya coba kasih lihat. Volume transaksinya ini kan tinggi ya sebenarnya hari ini dengan break. Jadi sebenarnya cukup menarik teman-teman. Resisten terdekat ada di 2280 dan 2350 itu untuk Tebik. Terus MDKA besok lanjut. Sebelum ke MDKA coba kita lihat harga emasnya. Komoditas emas koreksi. Kenapa? Karena US dollarnya menguat. Ya. Ini yang membuat emas koreksi ya, karena US dollar menguat. Jadi mungkin saham-saham emas agak berat dulu. Tapi MDKA ini sebenarnya gini, teman-teman lihat masih cukup menarik untuk teman-teman akumulasi. Sama ya pergerakannya, dia sideways break, habis itu ya udah ini menguat signifikan, terus akhirnya sekarang kan bergerak sideways lagi nih teman-teman. Bisa gunakan ini sebagai area untuk akumulasi. Ini di dekat-dekat 4.500 4.700 ya, di area-area sini untuk akumulasi kalau teman-teman masih mau cari area-area buy-nya dekat-dekat 4.500 untuk MDKA. Resisten di 4970 dan ya ini agak jauh lah di 4970 resisten terdekatnya. PSHB itu mungkin enggak ya kalau saya sih kalau PSHB skip teman-teman, skip lah PSHB. BABP apakah BABP ini menarik? Sekarang sih dia balik ke area sideways-nya. Ini kan area sideways. Coba break gak berhasil ya, kemungkinan akan bergerak di area sideways-nya dulu sih untuk BABP. Terus tadi beberapa banyak yang nanya BRIS. Kita akan bahas dulu BRIS. BRIS menguat signifikan. Ditambah BRIS ini kan udah kena target price kita juga ya. Sebentar, saya coba buka dulu. BRIS ini saya coba kasih lihat ya buat teman-teman. Ini adalah rekap rekomendasi kita teman-teman. Ini yang masih open. Medco udah dibahas. Ini yang udah kena target. BRIS terakhir itu hari ini udah kena target kita ya. Untuk BRIS. Nih. BRIS sudah kena target. Jadi kalau teman-teman sebenarnya baru mau entry, menurut saya jangan dulu. Ya, hari ini udah menguat signifikan. Antam. Nih untuk Antam, Medco sebenarnya masih oke kok.
Ini Antam ya. Kita coba perhatiin dulu. Antam ini sebenarnya kan dia juga mendekati area buy-nya nih teman-teman ya, dekat-dekat 2180. Jadi sebenarnya belum ada, aduh ini Discord, close dulu. Nah ini kalau teman-teman perhatiin, Antam ini sebenarnya dia masih bergerak dekat-dekat area buy-nya. Supportnya ini dekat-dekat MA-nya itu di dekat-dekat 2080. Jadi sebenarnya ini masih oke. Cuman memang metal-metalan ini kan lagi agak koreksi ya 1 mingguan terakhir. Komoditi juga koreksi, kecuali Adaro. Adaro ini kan naik karena dia ada announce buyback 4 triliun. Tapi kalau sebenarnya nggak ada buyback ya dia juga turun teman-teman ya untuk Adaro. Jadi sentimennya cuma karena Adaro karena buyback sih. Terus ya Medco masih menarik, bisa di spare. Banyak banget yang naik Medco ya. Saya ulang lagi dikit. Spare sampai sini 1140, 1060. Ini koreksi wajar. Teman-teman lihat aja, pas dia menguat ini non-stop ya naiknya, ini dari sekitar 900 sampai 1400 ya, koreksi pun koreksi wajar. Ya sebenarnya kita ini udah sering rekomendasiin Medco pas dia sideways di sini. Pas di sini kita itu belum rekomendasiin buy lagi. Justru kita rekomend untuk kurangin posisi. Ini sekarang masuk area buy, teman-teman. Justru ini bisa masuk area buy lagi. Medco ini udah sering kita bahas, kita juga ada bahas di grup. Oke, sedikit teaser aja, kita akan mulai buka grup Telegram bagi nasabah Trimegah. Jadi teman-teman yang belum jadi nasabah Trimegah bisa jadi nasabah Trimegah dulu. At the meantime, sambil nunggu nanti Telegramnya kita buka untuk semua nasabah, teman-teman bisa coba cek aja di Terima Ideas. Di situ kan juga ada rekomendasi-rekomendasi. Sebenarnya yang tadi saya tunjukin rekap rekomendasi untuk saham-sahamnya itu juga ada di situ semua, teman-teman. Kita lanjut. Indi. BRIS tadi udah dibahas, teman-teman udah menguat signifikan. Saya nggak saranin untuk masuk. Justru kita BRIS hari ini kurangin posisi ya, profit taking untuk BRIS. Congrats bagi teman-teman yang sudah punya BRIS, congrats karena udah kena target price kita. Untuk BRIS Omet, saham lucu-lucu Omet. Kita coba lihat BBRI. Ini kenapa banyak banget ya ini? BRI sebenarnya menguatnya juga udah signifikan ya teman-teman. Kalau mau masuk sekarang nanggung, tapi kalau bagi yang punya bisa di hold. Kalau mau masuk lagi itu nunggu agak koreksi sebenarnya teman-teman. Ini kalau mau masuk lagi sebenarnya dekat-dekat 4.700. Kalau level sekarang better sih tunggu dulu BBRI. INKP apa Inco? INKP kali itu ya. Kalau yang INKP, nah ini penentuan nih teman-teman. Ini INKP sekarang ini lagi deket support. Nah, ini teman-teman masih coba tunggu di sini. Medco udah dibahas, teman-teman yang ketinggalan bisa cek rekamannya ya besok. Ini deket-deket area support 8.100 penentuan ya, ini kan low-nya sebelumnya dekat sini. Resisten di 8975, ini kejauhannya di sini. Di sini lebih make sense. Inco, INKP tekimnya juga sama ya teman-teman, di ambang ya. Ini
juga di ambang-ambang support kita lihat di 7100. BBB sih sebenarnya gini teman-teman, untuk bank-bank digital ini sektor tech ini belum menarik, tapi kalau teman-teman mau sektor tech yang menarik menurut saya untuk trading itu ada di Goto. Teknikalnya cukup oke ya. Untuk di Goto teman-teman bisa gunain area ini, sebenarnya dekat-dekat 115 ini menarik untuk entry ya, resisten di 132 dan 141. Goto kenapa menarik? Nanti tanggal 17 itu ada pengumuman FTSE, kemungkinan yang bisa masuk itu adalah Goto dan Bumi. Goto waktu itu juga kalau kita lihat kan udah over punish. Ini teman-teman bisa lihat ya secara teknikal. Ini Goto sebenarnya teknikalnya cukup menarik. Dia begitu break dari MA20 ini, terus kan sebenarnya dia masih bergerak naik ya. Ini bergerak naik, dekat MA20-nya rebound. Pas di sini jebol. Ini kan dia terus ini ARB terus ini jebol. Nah, ini sekarang lagi bergerak, berhasil break lagi. Dan sekarang ini koreksinya bertahan di atas MA20-nya. Dia berhasil rebound teman-teman dekat 115. Ya, jadi 115 ini bisa dijadikan untuk support pendeknya ya, support minornya teman-teman. 115 sebenarnya teman-teman sampai sekitar 107 ini juga masih cukup oke. Menurut saya boleh spekulasi, boleh coba masuk di Goto teman-teman. Kita lihat nanti apakah dia bisa masuk FTSE atau tidak. Artonya sih, Artonya ini juga diambang nih teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, nah dia ada low-nya di sini 2790. Ini yang mesti kita perhatiin, dia bakal jebol apa enggak. Ya, sebenarnya kan dia banyak gap nih. Tapi ini kok masih support, ini harusnya resisten ya. Kalau kita lihat sebenarnya dia bisa di 3300 saja rebound, ini udah oke banget. Misalnya dia nutup gap yang di sini. Cuman sekarang lagi dekat-dekat supportnya di 2790. AMRT masih cukup oke, cuman belum berhasil break ya. Ini kalau teman-teman lihat hanya di sini waktu itu kena kempes. Kalau teman-teman yang sering dengerin live, kita itu kan sering banget rekomenin AMRT dekat-dekat sini, kita akumulasi terus. Begitu dia take off, yaudah kita udah profit taking di sini. Apakah sudah bisa re-entry? Menurut saya belum. Tunggu aja, jangan keburu-buru re-entry sekarang. ADMR masih turun, belum ada perlawanan. Area buy-nya itu dekat-dekat sini sebenarnya 1420, 1460. Ini area buy. Hari ini juga agak kempes. Coba tunggu dekat 1460 aja. 1420, 1460 itu bisa coba tunggu di situ. Pegas ini lelet banget. Nih kalau teman-teman lihat, MA-nya ini kan dia udah flat. Kemungkinan dia akan sideways. Dia masih bergerak sideways. Pegas. Secara overall ya oke lah kalau mau antri dekat 15.5. Goto udah dibahas. Aduh Raja. Skip. Akra ini kayaknya cukup menarik ya. Enggak juga sih ya, sideways. Akra ini balik ke area sideways. INDF ini juga sama. Ini sebenarnya masih sideways ya. Tapi lumayan nih, dia di MA-nya ini bertahan. Unilever dari kuartal ke kuartal penjualannya turun. Kita selalu bilang ya, kita demen sama consumer. Teman-teman mungkin yang sering ngikutin live kita, baca di Terima Ideas atau ada di Telegram juga, consumer itu adalah sektor yang selalu kita push dari bulan Desember, November, Desember, awal tahun kita juga bilang consumer retail. Jadi hopefully udah cuan semua. Sebenarnya kalau teman-teman yang ngikutin kita pasti udah cuan sih sebenarnya.
Tapi kita kurang srek sama Unilever. Kenapa? Karena Unilever ini bukan kebutuhan pokok dan produknya gampang dicari substitusinya. Sedangkan consumer lain semuanya bagus. Amyor, ya ini, wow akhirnya break, mantap. KLBF ini juga oke. Nah naik, mati. Ini juga oke. Jadi kalau teman-teman ini MAPI kan sebenarnya kita udah nggak bosen-bosennya ya rekomendasiin di sini, akhirnya break. Rokok-rokokan ini juga kita waktu itu pertama call di kisaran ini 21.000 kalau teman-teman yang ikut. Ini sebenarnya juga udah cukup oke. Apakah bisa masuk di level sekarang? Justru saya nunggu koreksi-koreksi aja. Kita udah profit taking ya. Untuk di rokok kita sudah profit taking. Telegramnya teman-teman mesti jadi nasabah Trimegah ya. Nanti baru kita akan open sebenarnya Telegramnya. Tunggu tanggal mainnya aja teman-teman. Di Telegram kita ada rekomendasi-rekomendasi, jadi kita ada rekap-rekapnya juga. Sebelum itu teman-teman nanti kita akan invite pasti kalau Telegramnya udah ready untuk umum. Tapi jangan lupa buka akun dulu teman-teman. Ini list-list saham yang cukup menarik, teman-teman bisa cek nanti ya satu-satu. Saya jadi ingat nih, sebenarnya cukup menarik. Java ya, ada yang nanya. Oh iya, tadi udah Java. Java ini sebenarnya masih nggak kemana-mana. Ini sebenarnya kalau ini saya take out garisnya yang ini, terus saya kotakin di sini, kan masih cyclist. Excel lelet banget. Tapi dia koreksinya dari dekat-dekat sini itu selalu bertahan. Dekat sini mantul, dekat sini mantul. Cuma di daerah-daerah sini teman-teman kalau mau masuk ya, mau entry dekat-dekat daerah sini sebenarnya. Punya akun Trimegah, oke. Nanti bagi yang udah punya akun Trimegah, kita akan informasikan lebih lanjut ya. Ini teaser dulu. Sebelum grupnya ready, teman-teman bisa cek aja di Trima Ideas dulu, pantengin. Dan juga jangan lupa tontonin Market Talk tiap hari, Senin sampai Kamis. Bovin udah menguat signifikan. Ini mungkin kalau teman-teman ingat di daerah-daerah sini kita udah sering bahas juga ya. Terus dia begitu break ini 12.70, saya sih nunggu koreksi karena Bovin ini lelet banget teman-teman kalau untuk trading. PNLF, oh ini tinggi amat. Saya rasa sentimennya belum ada lagi ya PNLF, jadi skip. PNF tadi ada yang nanya, saya lupa. Menarik sektornya, tapi sahamnya nggak liquid, so skip. Temas ini saya sih tunggu pullback ya teman-teman. Kalau untuk Temas ini kita tunggu pullbacknya justru. Mungkin dekat-dekat 25-26. BDMN, Bank Danamon. Waduh, banyak banget yang nanya Medco. Medco sudah dibahas, jadi teman-teman bisa cek rekamannya, siaran ulang. Bank Danamon ya deket-deket 2740 lah ya sebenarnya kalau untuk di Bank Danamon. Terus apa lagi yang menarik? Consumer sudah, sektor telco belum kemana-mana. ISAT nih. Nah,
ISAT ini sebenarnya menarik. Teman-teman kalau perhatiin ya, sektor telco itu semuanya sebenarnya masih bergerak sideways. Dia ini juga masih sideways. Coba break belum bisa. Jadi kalau mau akumulasi, coba dekat-dekat 5925. Ada yang namanya Mega. Mega ini ARB nggak liquid juga teman-teman, nggak menarik. Nah, begitu menarik ini ya, daerah sini nggak begitu menarik sebenarnya ya. Upside pun juga kecil untuk Mega. Sektor properti yang menarik ini masih cukup oke. Pani, terus SMRA ini juga masih oke. Nah, ini cakep nih teman-teman. Lagi koreksi, teman-teman bisa coba antri dekat-dekat 575. Apakah ini double top? Enggak, karena bukan dari penaikan. SCM Sumarekon ini sebenarnya kalau teman-teman ini lihat, dia kan masih bergerak sideways. Jadi dekat-dekat 575 ini menarik untuk entry di SMR. Di LD oke aja. Ya. BRPT oilnya lagi agak tinggi teman-teman. Jadi kalau sentimen sih sebenarnya belum ada yang baru. Dia juga lelet bergerak sideways aja di situ-situ aja. Medco sudah dibahas teman-teman. Satu lagi kita akan bahas, menurut saya menarik. Goto tadi kita udah bahas ya. Itu adalah salah satu yang menarik teman-teman. Ini juga menarik sebenarnya Bumi. Kita udah sempat call di sini. Kena target kita di 149. Jadi teman-teman bisa coba antri lagi dekat-dekat 137, 140 untuk Bumi. Karena Bumi ini masih cukup menarik ya. Sebentar, coba kita lihat Bumi. Bumi. Ini kita udah rekomendasiin berapa ini? Tanggal 14. Tanggal 14 pagi-pagi, ini jam berapa? Jam 9 kita rekomendasiin. Harga masih di bawah pada saat itu. Deket-deket 137. Terus udah cuan sebenarnya. Selain Bumi, Goto itu kita baru rekomendasiin hari ini. Breeze, tadi juga banyak yang nanya ya Breeze kayaknya ya. Breeze ini kita udah rekomendasiin tanggal 13 Februari teman-teman. Ini udah cuan sebelum dia gerak kemana-mana. Jadi teman-teman jangan lupa untuk buka akun di Trimegah biar bisa dapat rekomendasi itu teman-teman. Energi dia mulai rebound, tapi sebenarnya kan dia ini cukup menarik sebenarnya. Dia kan downtrend, akhirnya dia berhasil break dari high-nya sini. Ya, ini cukup menarik. Energi cukup menarik teman-teman. Satu lagi Tugu. Nah, ini mantep nih koreksi. Daerah 1880 1990. Ini area entry paling dekat ya. Itu untuk Tugu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Thank you bagi yang udah join. Jangan lupa untuk pantengin terus Trimegah Market Talk. Nanti kita akan spill ya untuk grup Telegramnya khusus bagi nasabah Trimegah. Bagi yang belum, silahkan buka open rekening dulu, gampang. Ini saya kasih dulu di sini. Save kok, yes, besok kita akan save kok. Ada rekamannya, teman-teman bisa cek. eform.trimegah.id itu untuk buka rekening di Trimegah.
biar nggak ketinggalan rekomendasi menarik dari kita. Thank you.